Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita Bunda, yakni surah Al-Insyirah. Terakhir ayat ke-6. Baik. Berarti sampai ayat 6 ya? Iya. Baik. Sebelumnya kita telah membahas makna dari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah kembali ulangi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maksudnya apa? Terjadinya pengulangan kalimat. Kata para ulama menunjukkan bahwa satu kesulitan itu ada berbagai kemudahan yang akan kita raih, atau ada berbagai kemudahan yang akan kita dapatkan. Ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga turunnya dua ayat ini untuk menghibur beliau, menenangkan hati beliau, mendorong beliau agar tetap bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, ingatlah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ayat ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua, manakala kita menghadapi fase sulit atau fase yang sangat suram. Ingatlah dua ayat ini. Jadi hiburan orang-orang yang beriman itu adalah ayat-ayat Al-Quran, bukan karaoke, kemudian curhat, dan lain sebagainya. Hal yang pertama dulu, manakala kita menghadapi kesulitan itu, yang mesti kita yakini dulu, kita terima dulu kenyataan itu, bahwasanya setiap hidup itu pasti kita akan menghadapi masa yang dimana masa itu adalah masa yang sulit. Itu harus kita terima dulu Bunda. Jadi nggak ada orang yang hidupnya senang melulu. Hakikat kesenangan itu hanya akan kita dapatkan manakala kaki kita melangkah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ulang kembali, saat kita menghadapi fase sulit, yang mesti kita terima dulu adalah bahwa memang dalam hidup ini ada masa kita menerima itu, menerima masa sulit, menerima masa suram. Karena memang dunia ini Allah jadikan bukan untuk tempat senang-senang saja. Kapan kita baru bersenang-senang? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga itu al-yaum, inna ashabal jannatil yaum,
hari itu, maksudnya di surga, fi syuhulim fakihun, kesibukan mereka di dalam surga itu hanya bersenang-senang saja. Berarti apa? Kesenangan itu hanya akan kita dapatkan ketika kita masuk ke dalam surga. Jadi para penghuni surga itu tahu mereka cuma senang-senang saja, nggak ada yang menyusahkan, nggak ada yang membuat hati tergores, ibu hati, capek, lelah. Proses-proses itu nggak ada kan? Bahkan segala apa saja yang kita inginkan di dalam surga itu tidak dilalui dengan proses. Kalau lihat burung ingin jadi sate, langsung jadi sate. Lihat kambing, maulah digulai ya Allah, langsung jadi gulai. Kalau sempat kita di surga, mau makan apa? Mau makan kambing gulai, masak dulu, kemudian dikebiri dulu, dimasak. Itu kan proses tuh. Itu nggak ada cerita-cerita seperti itu di surga. Tapi kalau di dunia, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan itu, mesti melalui proses. Bahkan mohon maaf, seorang istri yang mungkin di rumah pakaiannya itu laundry, nggak nyuci pun dia harus berusaha kan. Setidaknya dia harus nelpon, Mbak jemput, atau dia ngantar. Kan ada usaha di situ. Bahkan sampai pada tahap yang itu pun dia butuh proses. Nah, segala sesuatu yang instan, mau makan Indomie pun harus ada proses. Jadi salah mungkin tuh judulnya Indomie instan gitu kan. Maunya makanan itu langsung masuk ke mulut gitu. Jadi kembali lagi kita terima dulu ya, bahwa kesulitan itu pasti akan diterima oleh setiap manusia. Sekarang kita lanjutkan di ayat ke-7. Lalu bagaimana cara bijak saat menghadapi masa sulit itu? Atau dengan kata lain, bagaimana agar kita meraih berbagai kemudahan seperti yang Allah janjikan pada ayat-ayat sebelumnya. Karena tak semua orang yang ketika mendapatkan kesulitan, lalu setelah itu dia meraih kemudahan, saat melalui proses-proses sulit itu, ternyata sikap dia dalam menghadapi masa sulit itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini Allah membimbing kita bagaimana cara bijak dalam menghadapi masa sulit itu, atau dengan kata lain, bagaimana agar kita dapat meraih berbagai kemudahan dari satu kesulitan itu. Allah berfirman, "Fa'idza faraghta fansab." Ayat ke-7 ya Bunda. Fa'idha, maka apabila faraghta, faragh, al-faragh itu
maknanya bisa kosong atau lowong. Apa diterjemahkan gitu, Bunda? Nah, tanya ditujukan kepada engkau ya. Faraghta, apabila engkau telah selesai, dalam kurung satu urusan. Jadi yang dimaksud dengan telah selesai itu, ini dia, asalnya kosong lowong. Jadi kalau kita jam 7 kita punya agenda, jam 7.30 kita punya agenda ngaji, tadabbur Al-Quran. Sebelum jam 7 ada kegiatan nggak, Bunda? Ada, berarti belum kosong. Jelas ya? Jadi kalau memang kosong, itu namanya al-faragh, waktu kosong. Bahasa Arab kosong, lowong, itu namanya al-faragh. Fansab, maka tetaplah semangat. Nasabun itu bisa dimaknai semangat, bisa juga dimaknai bekerja keras. Bekerja keras. Atau juga bisa dimaknai dengan bercapek, capek. Nasabun. Fansab fa innal lazzatal aisi fin nashab. Bercapek-capeklah kalian, karena sesungguhnya pada yang demikian terdapat kenikmatan. Jadi nasabun itu semangat, bisa kemudian apa nih? Bekerja keras ya. Bekerja keras. Kemudian bercapek-capek. Maksudnya apa? Apabila engkau telah selesai dalam satu urusan, fansab, maka tetaplah semangat atau bekerja keras atau bercapek-capek pada urusan lain. Pada urusan lain itu sudah bagian dari tafsir ya, Bunda? Pada urusan yang lain. Jadi gampangnya kalau Bunda baca terjemah, setiap ada tanda kurung, itu bukan lagi terjemah asli, tapi bagian dari tafsir. Baik, apa maksud dari ayat ini? Apabila engkau telah selesai dalam satu urusan, maka tetaplah bekerja keras, semangat, bercapek-capek pada urusan yang lain. Jangan istirahat. Nah, jika kita merujuk tafsir, Bunda, yang dimaksud dengan ayat ini, apabila engkau telah selesai Muhammad dalam suatu ibadah, maka tetaplah semangat. Fokus atau konsentrasi pada ibadah selanjutnya.
Apabila engkau telah selesai Muhammad dalam suatu ibadah, maka tetaplah semangat, fokus atau konsentrasi pada ibadah selanjutnya. Contoh, sebelum kita sampaikan apa maksud dari ayat ini, manakala kita telah melaksanakan sholat, maka fokuslah untuk apa? Apabila kita telah selesai melaksanakan ibadah sholat, maka tetaplah fokus untuk melaksanakan zikir serta doa. Apalagi contohnya? Apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat fardu, maka tetaplah semangat untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu maksudnya, Bunda. Apabila engkau telah selesai melaksanakan tilawah, maka tetaplah untuk fokus konsentrasi di dalam berzikir. Jadi jangan sampai dalam hidup ini siap sholat malas, siap sholat fardu malas sholat sunnah, kemudian setelah berzikir malas tilawah, kemudian setelah ngaji malas untuk berbuat baik selanjutnya. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi, ketika telah selesai melaksanakan satu ibadah, maka tetaplah konsentrasi fokus pada ibadah selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan fa'idha faragta fansab. Bisa juga dimaknai sebagaimana engkau fokus dalam urusan dunia, maka lebih fokus pada urusan akhirat. Ketika engkau telah selesai melaksanakan satu ibadah, maka tetaplah semangat untuk melaksanakan urusan dunia. Bisa dipahami, Bunda? Sebagaimana kita semangat dalam mengerjakan urusan dunia, maka lebih dari itu kita juga harus semangat di dalam mengerjakan ibadah-ibadah. Itu yang dimaksud dengan fa'idha faragta fansab. Maknanya apa? Tidak boleh berhenti di dalam melakukan kebaikan. Tidak boleh berhenti dalam melakukan kebaikan. Atau dengan kata lain, yang kedua, tetaplah semangat dalam melakukan kebaikan walau engkau berada dalam situasi sulit. Lihat bagaimana cara Allah membimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh berhenti di dalam melakukan kebaikan. Kemudian tetaplah semangat dalam melakukan kebaikan walau engkau berada dalam situasi sulit. Karena lihat ayat fa'idha faragta fansab. Maka orang yang beriman itu dia nggak boleh lelah. Oh, mohon maaf, bukan nggak boleh lelah. Lelah itu boleh. Berhenti dalam melakukan kebaikan itu tak boleh. Bisa dipahami? Lelah itu dah sifat manusia. Tapi kalau berhenti dalam melakukan kebaikan, itu bukanlah sikap orang yang beriman. Karena kalau dia sudah berhenti dalam melakukan kebaikan, sudah pasti dosa yang dia lakukan. Ada
Boleh Bunda. Izin dulu Bunda ya. Nah, ya. Apa Bunda? Baik. Berarti ketika kita sedang menghadapi situasi sulit, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita agar tetap terus melakukan kebaikan. Atau dengan kata lain, usaha itu tidak boleh terputus. Bisa juga dimaknai fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai dengan satu urusan, maka tetaplah bekerja keras pada urusan yang lain. Berarti kita tidak boleh berhenti di dalam melakukan usaha. Atau juga usaha itu mesti dilakukan secara berkesinambungan. Nah, ini yang dimaksud dengan fa idza faraghta fansab. Selesai nyetrika apa? Mulai dari awal dulu. Selesai nyiapkan sarapan untuk suami dan anak. Terus setelah itu apa? Semangatlah untuk nyuci piring. Setelah selesai nyuci piring, semangatlah untuk nyetrika baju. Nah, setelah selesai nyetrika baju, semangatlah untuk nyuci baju lagi. Nyuci baju lagi. Setelah nyuci baju, maka semangatlah untuk ngeringkan baju. Sekarang saya tanya, adakah di dalam Islam itu istirahat? Ada Bunda? Madu Bunda? Alhamdulillah. Ada dalam Islam itu istirahat? Istirahat janganlah. Begini pertanyaannya, adakah dalam Islam itu berhenti di dalam melakukan kebaikan? Kalau Bunda tidur? Nah, jadi bahkan tidurnya orang yang beriman pun itu ada kebaikannya. Jadi tidur atau tidak tidurnya dia, kebaikan itu tetap berlanjut. Jadi sebenarnya kalau disebut tidur itu dengan ungkapan dia telah istirahat dalam kebaikan, salah. Karena tidurnya orang yang beriman pun itu bernilai ibadah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu sebanyak tarikan nafasnya. Hakikatnya itu. Jadi setiap dia tarik nafas ada kebaikannya. Setiap dia tarik nafas kemudian dia keluarkan, dia pastikan ada kebaikannya. Itulah sikap orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai manakala kita mendapatkan kesulitan dalam hidup ini, oyong, patah semangat, frustasi, setelah itu berhenti.
Enggak. Jadi makna ayat ini menunjukkan bahwa sebesar apapun kesulitan yang kau hadapi, maka jangan berhenti untuk melakukan usaha. Usaha yang kau lakukan mesti engkau lanjutkan. Kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan mesti kau lakukan secara berkesinambungan. Tidak boleh berhenti. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, walaupun banyak rintangan-rintangan yang kamu hadapi ketika berdakwah, jangan pernah berhenti. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah frustasi. Ingat, fa inna ma'al usri yusra. Jadi kemudahan itu akan kamu dapatkan setelah kamu melakukan fa'idha farauta fansab. Apabila engkau telah selesai dalam satu urusan, jangan berhenti, tapi tetap semangat untuk melaksanakan urusan yang lain. Itu yang dimaksud dengan fa'idha farauta fansab. Kalau kita sedang menasihati orang, gila kau, atau sok solehah, atau sok soleh, kemudian dia berhenti, berarti dia tidak mengamalkan ayat ini. Saat itu di awal dia telah melakukan kebaikan, memberikan nasihat. Kemudian ketika dia dihujat, kemudian dia berhenti, berarti dia belum mengamalkan ayat ini. Orang yang mengamalkan ayat ini, apapun rintangan dakwah yang sedang dia hadapi, dia nggak pernah putus semangat, dia nggak pernah patah semangat, dia terus melakukan kebaikan itu. Kalau sudah selesai membaca Al-Quran sebanyak 1 lembar, maka setelah itu semangatlah untuk membaca Al-Quran pada lembar yang lain. Jadi siap sholat kita ngapain? Siap sholat fardu dulu, zikir. Berarti sebagaimana kita serius di dalam melaksanakan sholat fardu, seperti itu juga kita serius di dalam berzikir. Setelah zikir, berdoa. Sebagaimana engkau telah selesai sebagaimana engkau selesai atau semangat di dalam berzikir, maka semangatlah untuk berdoa. Setelah berdoa, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, baca Quran. Setelah baca Quran, boleh bunda, istirahat itu boleh, tapi bobok itu pun bobok itu pun tetap ada kebaikannya. Karena memang dunia ini Allah ciptakan bukan untuk tempat rebahan. Harus kita sadarin dulu itu bunda. Jadi kalau orang yang banyak rebahannya, nggak rebahan nanti dia di surga. Itu fa'idha farauta fansab. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan bunda, sebelum kita lanjutkan. ayo sebelum kita lanjutkan. Iya. Tadi kan kita jangan berhenti. Iya. Saya menyampaikan satu kebaikan, memberitahukan satu kebaikan. Ya kalau Rasulullah mungkin beliau lebih tinggi ya, pasti jauh lebih sempurna. Iya. Tapi kita sudah sampaikan, terus kita akhirnya orang yang kita kasih tahu musuh kita gitu. Dia kan kita kasih tahu terus nih, Iya. sampaikan apa kebaikan gitu kan. Nah akhirnya kan udahlah, ya kamu pikirin kan gitu akhirnya. Iya. Nah belum akhirnya gitu. Nggak boleh lah. Kalau dikasih jeda, boleh. Tapi pun demikian, bunda saat itu juga terus melanjutkan kebaikan itu pada orang lain. Nah, ada masa nanti, setelah itu nanti sudah waktu luang, terus kembali lagi nasihatin. Yang tadi, yang di awal. Memang itulah resikonya. Kalau Nabi SAW, para sahabat dan para ulama,
ketika mereka dimusuhi, dihujat, lantas mereka berhenti melakukan kebaikan. Sampaikah kebaikan itu kepada kita saat ini? Enggak. Enggak, Bunda. Kalau metode dakwah orang-orang dulu, ketika mereka memberikan nasihat, takut nggak enak hati, maka nggak akan sampai kebaikan pada kita. Hari ini karena orang tidak mau melanjutkan kebaikan itu, memberikan nasihat, takut nggak enakan. Alasannya takut nggak enakan. Itu salah lah. Ya, kayak tadi daripada musuhnya, udahlah kita pergi aja gitu. Itu memang resikonya, Bunda. Terus kan Maka balasannya pun tinggi. Ya. Jadi jangan berhenti. Emang boleh Bunda berhenti dalam melakukan kebaikan. Mohon maaf, ketika lagi marahan sama suami, kemudian Bunda tidak menyiapkan makanan untuk beliau, boleh? Enggak, marah boleh, tapi makanan itu ya tetap disajikan untuk suami. Itu sikapnya. Jadi semarah apapun seorang istri, kewajiban dia itu tetap dia laksanakan, walaupun dengan wajah cemberut. Ngasih makanan, tapi tetap dia kan melaksanakan. Kalau itu kan artinya kan dengan kita dengan suami, dengan istri ya. Kalau ini misalnya kita menyampaikan sesuatu kebaikan itu dengan orang lain. Nah, kadang kan ada menyangkutkan ke ya hidayah itu kan datangnya dari Allah, kita kan cuma menyampaikan. Hidayah itu datangnya dari Allah, sudah kita sampaikan, nggak masuk sebenarnya ya udahlah kan. Kayaknya seringnya begitu gitu. Ya, kita memang sepakat, yakin kita bahwasanya hidayah itu datang dari Allah, tapi kita nggak tahu kapan datang hidayahnya itu. Maka kalau begitu sebelum datang hidayah itu, tetaplah Bunda kalau berhenti dalam melakukan kebaikan, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, Bunda diam saja, maka itu menjadi malapetaka bagi kita. Kenapa? Dia berdosa. Kalau kita melihat suatu daerah, suatu kampung, atau siapapun itu yang melakukan keburukan, hal yang pertama kali mesti kita introspeksi diri adalah, kenapa enggak dari dulu aku dakwah ke kampung ini? Bisa dipahami? Bukan sibuk menyalahkan kampung tersebut. Saya pernah dapat nasihat ketika kita keluar. Saya pernah ikut jamaah tabligh Bunda 3 hari. Lokasinya itu di Rimbo Panjang, tapi masuk ke dalam agak jauh. Ada kampung di situ. Kemudian ketika kita berdakwah masuk ke masjid itu, para pemuda, kemudian orang-orang di sana itu mengusir kita. Biasalah jamaah tabligh ini kan sering diusir. Saya di situ udah emosian saja. Dia marah-marah di situ, masuk ke masjid dalam keadaan memakai sepatu. Nggak ada ajaran-ajaran yang seperti ini, kata para pemuda itu. Tapi dia marah-marah dalam kondisi memakai sepatu. Padahal di situ teman-teman kita yang jamaah tabligh itu ada tentara, ada polisi, banyak polisi pun. Ada 4, tentara 3. Malah kita yang emosian Bunda. Saya yang emosian pada saat itu. Biasa, baru bergabung kan. Baru junior. Kemudian dipeganglah tangan saya sama amirnya. Jangan salahkan mereka. Kita yang salah. Coba kalau dari dulu kita berdakwah, maka sikap pemuda itu nggak akan seperti itu. Langsung Bunda. Iya ya. Jadi tidak sibuk menyalahkan orang. Jadi jangan sibuk kita menyalahkan anak, menyalahkan siapapun itu. Maka introspeksi dulu. Andailah sejak dahulu saya itu peduli dengan agamanya, saya itu peduli dengan akhlaknya, maka anak itu tak akan seperti itu. Bisa dipahami? Kok diam nih? Nah, jadi maka kan skema pertama ketika kita mendapatkan musibah dalam hidup ini, skema pertama, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
istighfar. Kita beristighfar itu maksudnya introspeksi diri. Maka kita lihat, kenapa bisa kesulitan ini saya dapatkan, musibah ini saya terima. Introspeksi dulu, jangan sibuk menyalahkan orang lain. Seorang suami yang kesal dengan sikap istrinya, maka hal yang pertama dulu, apa ya salahku sampai-sampai istriku bersikap seperti itu kepadaku? Harusnya seperti itu. Sebaliknya juga seorang istri, kenapa suaminya bersikap seperti itu kepada istrinya? Maka istri pun harus seperti itu juga. Dia harus introspeksi diri. Kenapa ya sikap suami saya kepada saya? Jadi seperti itu kepada saya. Maka introspeksi dulu. Jadi sama halnya, awal kedurhakaan anak itu berawal dari kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Memang anak kurang ajar, dia yang kurang mengajar. Nah, itu harus benar. Ada lagi? Ya. Mendengar ada tingkatannya gitu, Ustaz. Maka tingkatan yang ketiga itu selemah-lemahnya iman, menasihatkan dari dalam hati. Betul ya, Ustaz? Iya, memang benar. Wadzalika adaful iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila engkau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kemudian fabilisani, dengan lisanmu. Kemudian dengan hatimu. Dengan hati di situ tetap ada kebaikannya. Apa? Jangan, engkau tidak boleh ridho dengan keburukan yang dilakukan olehnya. Setelah itu doakan dia agar mendapatkan hidayah. Nanti apa pilihnya ketiga, Ustaz? Karena udah enak tadi. Maka lihat dulu yang pertama, yang kedua. Sepanjang kita mampu, kalau bunda punya kuasa, seperti ibu RT, dia kan punya kuasa. Maka nggak ada istilah diam. Kenapa? Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu maksudnya dengan kekuasaanmu. Kalau kita tak punya kuasa, maka dengan lisan. Kalau nggak bisa, ya dengan hati. Jangan ridho dengan perbuatan mereka, doakan mereka. Sekarang kita punya kuasa, Bunda. Punya kuasa? Ya, Bunda punya kuasa untuk anak Bunda. Tapi untuk di lingkungan, mungkin tidak. Jangan sampai ketika melihat ada di lingkungan itu yang satu rumah yang kumpul kebo, Bunda datang ke situ, kemudian keluar. Tidak. Itu salah. Yang benar itu adalah laporkan ke RT, karena dia yang punya kuasa. Engkau tak punya kuasa. Oke. Jadi diam di situ maksudnya bukan diam bengong saja, ya sudahlah. Kan dia nanti yang menerima balasannya. Enggak. Diam di situ adalah jangan ridho, kemudian doakan. Jelas ya, Bunda? Oke, kita lanjutkan. Jadi kata kunci sederhana di saat menghadapi kesulitan itu, kebaikan itu tak boleh putus. Sebenarnya ini substansi dari ayat ini. Saya ulang kembali, sederhananya ketika kita mendapatkan kesulitan dalam hidup ini, kebaikan itu nggak boleh putus. Intinya itu. Mungkin dengan bahasa-bahasa yang sangat panjang tadi nggak masuk kan? Itulah dia substansinya. Kebaikan itu nggak boleh putus. Walau besarnya rintangan yang kita hadapi, Bunda. Nah, tapi nggak cukup hanya dengan konsisten di dalam melakukan kebaikan. Nggak cukup hanya terus-menerus di dalam melakukan kebaikan. Ada satu syarat lagi yang mesti kita hadirkan, yakni wa ila rabbika farghab. Nah,
Ini kunci nih Bunda. Takajui dan wa ilah, dan kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu? Allah. Kenapa disebut Allah itu sebagai Rabb? Karena dia yang menciptakan, yang memiliki dan memelihara. Rabb. Engkau berharap. Subhanallah Bunda. Enak hidup kita kalau kita benar-benar mengamalkan surah ini. Dan kepada Rabbmu engkau berharap. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Segala apa saja kebaikan yang engkau lakukan, maka mintalah balasannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Seakan-akan begini Bunda, kalau Bunda lagi berkhidmat atau melayani suami, ternyata sikap suami itu tidak baik, ingat balasan Allah, bukan balasan suami. Ketika Bunda lagi mulai merasa lelah mendidik anak, maka ingat balasan Allah, bukan balas budi dari anak. Ketika Bunda lagi malas membaca Al-Quran, maka ingat balasan Allah. Apa yang menjadi sebab manusia itu berhenti ketika melakukan kebaikan? Maka jawabnya, karena dia selama ini berharap balasan dari makhluk. Ketika dia berbuat baik kepada saudaranya atau kepada temannya, ternyata temannya itu membalasnya bukan dengan kebaikan, melainkan dengan keburukan. Akhirnya dia berhenti untuk melakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena dia berharap balasan dari saudaranya, bukan balasan dari Allah. Itulah kuncinya Bunda. Kenapa kebaikan itu mampu dia lakukan terus-menerus? Maka jawabnya, karena kebaikan yang dia lakukan itu hanya berharap balasan dari Allah. Tapi kalau seseorang itu melakukan kebaikan, berharap balasan dari makhluk, pasti berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Bunda kalau kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, di akhir bulan nggak gajian selama 5 bulan, gimana? Berhenti kan? Karena memang kita berharap balasan dari makhluk. Tapi pertanyaannya, apakah sikap itu boleh kita lakukan kepada Allah? Tidak. Kalau ada manusia, seorang hamba saat ini, manakala dia sholat, manakala dia zikir, manakala dia doa, kemudian setelah itu dia bersedekah dan lain sebagainya, kemudian dia berharap kebaikan dunia dari Allah, berarti itu sebenarnya dia sama menyamakan hubungan dia dengan atasannya, menyamakan hubungannya dengan Allah dengan atasannya. Seakan-akan dia menganggap kalau aku sholat ada kickback-nya. Apa itu? Uang. Salah. Nggak boleh seperti itu hubungan kita dengan Allah. Itu boleh hubungan kita dengan manusia. Kalau nggak kerja, kalau nggak digaji selama 3 bulan, berhenti. Tapi dengan Allah nggak boleh seperti itu. Kenapa? Ayo. Selama ini orang kacau sekali ketika beribadah, Bunda. Kalau dia tujuan dia umroh itu ingin kaya, pulang umroh nggak kaya-kaya, akhirnya nggak mau berangkat lagi dia. Nggak terbukti doh. Katanya orang yang umroh itu kan akan menghilangkan kefakiran. Nah,
Kenapa? Saya tanya kepada Bunda, apakah setiap kita melakukan kebaikan Allah balas di dunia? Enggak. Maka hubungan kita dengan Allah itu Bunda hanya ada 3. 1, ikhtiar, ya, ikhtiar. Setelah ikhtiar apa? Doa lah itu Bunda. Ikhtiar itu kan bagian doa. Doa. Apa? Bunda setelah usaha apa? Husnuzon. Husnuzon. Setelah husnuzon, ridho. Nah, ini hubungan kita dengan Allah. Saya tanya, gampangnya gini, kalau Bunda susah memahami makna ridho itu kalau Bunda lagi duduk atau lagi berdiri, digepuk, pam, ditampar, diam saja. Itu ridho namanya. Paham ya? Nah, sekarang kita kaitkan ke perbuatan Allah. Jangan udah. Itu maksudnya apa? Itulah ujian dari Allah itu. Seperti apa? Kehilangan kaki, kehilangan anak, kehilangan harta. Itulah dia. Tapi tetap diam saja. Pertanyaannya, kenapa ada hamba sampai seperti itu? Apapun ujian yang dia terima, dia ridho, dia terima dengan lapang dada. Kenapa? Karena husnuzon. Sebab husnuzon, Bunda. Baru udah tulis nih. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, maka muncul apa? Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, maka muncul apa? Ridho. Semua orang yang tidak ridho itu adalah orang-orang yang tidak berprasangka baik kepada Allah. Kenapa seorang anak begitu kesal dia dengan ibunya ketika dia dimarahi? Karena dia sebenarnya nggak tahu apa hikmah dari ibunya memarahi anak tersebut. Seorang ibu memarahi anaknya bukan karena benci, tapi karena sayang. Seperti itulah. Jadi kalau andai anak itu, iya, emakku marah kepada aku karena dia sangat sayang kepada aku. Kira-kira dia balas nggak dengan keburukan anak itu? Oh, enggak. Sekarang kenapa seseorang itu husnuzon? Dia sudah ridho. Seseorang ridho karena kenapa seseorang itu husnuzon? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Nggak perlu ditulis, Bunda. Seseorang itu husnuzon karena dia mengenal Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, maka muncullah husnuzon. Kalau sudah husnuzon, maka hasilnya ridho. Maka segala apa saja yang dia usahakan, karena dia sudah kenal Allah, maka ini yang hasilnya, Bunda. Husnuzon dan ridho. Misal seperti ini. Apa saja yang kita usahakan dalam hidup ini, ternyata dapat kita raih, maka supaya, itu tujuannya apa? Supaya Allah ingin kita bersyukur. Baik untuk kita, segala apa yang kita inginkan dalam hidup ini, nah, itu dapat kita raih. Maka tujuannya untuk apa? Supaya Allah ingin kita bersyukur.
apa yang kita inginkan dalam hidup ini ternyata tidak kita dapatkan, tujuannya apa? Supaya Allah ingin kita bersabar. Dua-duanya baik. Kan itu. Jadi hubungan kita dengan Allah tidak sama dengan hubungan kita kepada manusia. Hari ini kita banyak melihat orang-orang kalau sudah beribadah, prinsip dia, kalau sudah hijrah, maka dia akan kaya, punya aset yang banyak, dan lain sebagainya. Berarti seakan-akan dia menyamakan hubungan dia dengan Allah sama seperti hubungannya dengan manusia. Kalau aku kerja jam 8 sampai jam 3 sore, akhir bulan aku gajian. Salah. Itulah yang menjadi sebab seseorang itu berhenti di dalam melakukan kebaikan. Nah, paham Bunda? Baik. Nah, ada yang ingin tanyakan? Kita cuma 2 ayat nih ya. Jadi kalau lagi ada dapat masalah, semua kita punya masalah ya. Ada mungkin masalah anak, masalah pasangan, masalah harta, sakit, dan lain sebagainya. Coba dibawa dalam sholat, kemudian fa inna ma'al usri yusra. Ya Allah, janji Engkau bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian kita baca fa idza faraghta fansab. Itu mengingatkan kepada kita, saya akan mendapatkan kemudahan sebagaimana yang Engkau janjikan sepanjang saya tidak pernah berhenti di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Kemudian wa ila rabbika farghab. Tak sedikit pun saya meminta balasan kepada makhluk. Saya ingin balasan darimu saja ya Allah. Ada yang manusia itu membalasnya dengan keburukan, ada yang manusia itu tidak membalasnya sama sekali, tetap saya lakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena semua apa yang saya lakukan dalam hidup ini hanya berharap balasan darimu. Kira-kira kalau orang sholat baca ayat itu gimana? Dengan pemahaman seperti itu, maka dia akan diingatkan terus-menerus. Nah, jadi yang dari galau menjadi tenang. Ada yang tanyakan sampai sini? Masih banyak waktunya Bunda. Dan Bunda boleh membaca surah Al-Insyirah itu pada ayat ini berulang kali. Kalau memang dengan membaca ayat itu menambah keimanan Bunda, mengingatkan Bunda pada persoalan-persoalan yang sedang Bunda hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian ketika membaca fa inna ma'al usri yusra. Baca lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Baca berulang kali boleh. Yang penting jangan baca dalam sholat itu saja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Enggak, baca dari awal. Tapi pas poin-poin itu boleh diulang. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Baca 3 kali. Tak tahu entah kenapa dia. Kenapa menggores jiwa? Kenapa baca 3 kali? Menggores kolbu saya. Ayo Bunda, kenapa Bunda baca 3 kali? Karena puncak nikmat di surga itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberi salam langsung kepadamu tanpa ada sekat langsung. Salamu qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan atas kalian sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kan surah Yasin itu Bunda. Boleh dibaca. Dan nggak harus salamun qaulan mir rabbir rahim itu dibaca 3 kali. Bunda, kalau yang mana yang kena di hati? Yang mana paling berkesan?
Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Ya Allah, iya ya. Nah, mungkin ada orang-orang yang jomblo sampai mati, tak nikah-nikah dia. Jadi itu yang menusuk ke kolbunya Bunda, bahwa nanti di surga semua manusia pasti memiliki pasangan. Walaupun Allah takdirkan suaminya, kalau Allah takdirkan, Allah masukkan suaminya dan istrinya ke dalam neraka, tetap dia memiliki pasangan di surga. Nah, itu berarti orang-orang jomblo suka baca itu sampai dibacanya 100 kali kan. Hum wa azwajuhum, atau orang yang sedang cerai gitu kan. Alal araik. Kalau merasa wajah ini nggak ideal, ya kan, maka wakawa'iba atroba, dan perempuan-perempuan dalam surga itu adalah montok, kemudian atroba, sebaya. Sedihlah mungkin di dunia kan, karena di dunia kan bentuk-bentuknya kan seperti ini. Nah, ya kan, keriput, nah, ini dan lain sebagainya. Tapi nanti di surga kencang, akhirnya dia bahagia. Wa kawa'iba atroba, wa kawa'iba atroba, wa kawa'iba atroba. Ya. Jadi bunda-bunda kalau masuk surga itu kan disebutkan dalam kitab At-Tazkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Perempuan yang masuk surga lebih mulia daripada bidadari surga. Maka nggak usah sedih lah, walaupun begini bentuknya, gitu kan? Enggak. Ustaz, saya sudah bengkok, Ustaz, gimana? Nah, nanti di surga itu nggak ada. Seorang istri melihat, masa masuk surga lihat dia lagi kan? Suami, makanya nggak seperti itu lagi suami, udah dimodif dia. Karena dia akan sebaya. Itu Bunda. Jadi boleh membaca ayat itu berulang kali. Dan itu kita sering dengar di imam-imam Masjidil Haram, ada khusus membaca ayat-ayat tertentu sebanyak 2-3 kali. Setelah itu dia menangis. Sesuai dengan kondisi masing-masing lah. Kemudian hum wa azwajuhum 'alal araik muttaqiun. Mohon maaf, hum wa azwajuhum fi zilalin. Mereka akan berada dalam tempat yang teduh. Nanti ketika masuk surga, punya pasangan, berada dalam tempat yang teduh. Maksudnya apa? Mereka dalam surga itu tidak panas dan tidak pula dingin. Siap-siap asar lah. Tapi jangan bayangkan seperti siap sholat asar. Karena di surga itu nggak ada lagi matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan sudah Allah masukkan ke dalam neraka kan, sebagai tambahan azab. Kemudian muttaqiun, mereka alal araik, mereka di atas dipan-dipan. Muttaqiun, mereka bersandar. Dipan-dipan di surga jangan samakan dengan dipan-dipan di dunia. Apalagi yang merek-merek Ocean di bawah 2 juta, ya kan? Atau kasur Palembang. Enggaklah seperti itu nanti di surga Bunda. Dipan termahal di dunia saat ini merek Baldacchino, hanya 2 unit dicetak di dunia, harganya 100 miliar. Coba lihat di Shopee, mana tahu ada yang check out. Masukkan keranjang. Nah, jauh lebih dari itu. Nanti siap ini buka Shopee kan, mana tahu Bunda. Masukkan keranjang kan, Baldacchino 100 M. Nah, kita kalau mau menjelaskan, jadi kalau kita mau menjelaskan Al-Quran, kita harus update juga kan. Harus upgrade lah Bunda.
Nah, nggak ada apa-apanya lah dengan orang yang bulan madu, hotel bintang 5, kemudian depannya ada kolam renang, kemudian ada mawar-mawar ditaruh di atas kolam renang itu, kemudian ada bebek angsa gini. Jauh lebih indah daripada itu dipan-dipan yang ada di surga. Baik, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk intisarinya. Pertama, kenikmatan utama yang dirasakan oleh seorang hamba setelah kenikmatan iman adalah kelapangan dada. Bismillah. Kenikmatan utama yang dirasakan oleh seorang hamba setelah kenikmatan iman adalah kelapangan dada. Dengan nikmat ini seorang hamba tidak akan bersedih terhadap segala hal yang tidak ia dapatkan. Dengan nikmat ini seorang hamba tidak akan bersedih terhadap segala hal yang ia dapatkan. Tidak akan bersedih terhadap segala hal yang tidak ia dapatkan. Memang Bu Ketua butuh speaker nampaknya kita. Hah? Enggak, itu canda, intermezzo saja Bunda. Tidak mengeluh. Nomor 1 Bunda. Nanti kalau nomor 2 saya sebut nomor 2-nya. Terhadap tidak mengeluh terhadap apa saja yang menimpanya. Tidak galau terhadap apa yang ia tunggu. Subhanallah, orang kalau sudah lapang dadanya Bunda, dia tidak pernah sedih atas sesuatu yang menimpanya. Dan dia nggak khawatir dengan apa yang dia tunggu. Itulah hikmah orang yang dadanya lapang. Kemudian yang kedua, kenikmatan besar bagi hamba di akhirat adalah kenikmatan besar bagi hamba di akhirat adalah Allah mengampuni dosa-dosanya. Gini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampun dan bertaubat kepadanya dengan tujuan agar dosa-dosa kita diampuni. Tapi ingat Bunda, hakikat dosa itu baru kita tahu dihapuskan, taubat kita diterima nanti ketika ditegakkan hari kiamat. Kita nggak tahu saat ini dosa kita dihapuskan atau tidak. Ya, ada tanda-tandanya, tapi hakikatnya baru kita tahu nanti ketika di akhirat. Yanti Musfita, setelah sekian lama kamu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah sebanyak 1000 kali, ternyata taubat yang kelima yang diterima, yang sebelum dan setelahnya tidak. Itu baru kita tahu nanti di akhirat.
Wahyu Ningsih. Nah. Contoh udah guyonan saja nih. Wahyu Ningsih, 40 kali kamu mendapati bulan Ramadan, hanya tahun 1446 Hijriyah yang Ramadan mau diterima. Itu baru kita tahu nanti di akhirat. Fulanah. Nah, Fulanah setelah 40 kali kamu mendapati bulan Ramadan, di akhirat 40 kali pula kamu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Sayang kali lah nggak disebut dari namaku ya. Berarti 83 tahun kali 40. Jadi kita nggak tahu Bunda, amal mana yang diterima, dosa mana yang dihapuskan. Itu nanti kita tahu di akhirat. Karenanya, kalau begitu, teruslah mengevaluasi taubat. Teruslah beramal soleh. Karena kita tidak tahu amal mana yang diterima, dosa mana yang telah dihapuskan. Maka hakikat taubat itu sebenarnya bukan 3 saja. Iya, itu syarat bertaubat. Tinggalkan, sesali, berjanji tidak mengulang kembali. Tapi ingat, ada tambahan-tambahan yang dikemukakan oleh para ulama. Mengevaluasi taubatnya. Terus dia mengevaluasi taubatnya. Sampai kapan? Sampai mati. Kenapa? Karena ada rasa takut yang mendalam di dalam dirinya. Bahwa taubatnya yang sebelum-sebelumnya belum diterima. Rasa takut itu yang membuat dia terus bertaubat sampai mati. Jadi kalau ada orang setelah melaksanakan satu amal soleh, begitu bangganya dia, kemudian dia berhenti melakukan amal soleh, ada masalah. Kok pede kali dia ibadahnya itu diterima? Berarti yang muncul itu hanya rasa harap saja, tapi rasa takut tak ada. Emang dia yakin bahwasanya amal dia itu diterima? Antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara sholat 5 waktu, itu kan menghapus dosa. Dosa apa yang terhapus? Dosa kecil, ya. Jangan sampai, sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur, buat dosa. Karena nanti kan sholat asar, terhapus. Buat dosa-dosa kecil kan nggak apa. Nanti sholat asar terhapus. Pertanyaannya, apakah dia bisa meyakini bahwasanya sholat asarnya itu diterima? Enggak kan? Ya kalau begitu berusahalah sekuat tenaga untuk menghindarkan diri kita dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal soleh. Yang kedua, bisa terhapus dengan menghindarkan diri kita dari dosa-dosa besar. Itu kan itu. Bagaimana agar dosa kecil itu terhapus? Satu, dengan amal soleh. Amal soleh apapun itu kalau diterima oleh Allah, itu terhapuslah dosa-dosa kecilnya. Bila seseorang mampu menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar, Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kecilnya. Allah masukkan dia ke dalam surga. Cuman Bunda harus tahu apa dosa-dosa besar itu. Nah, itu kan yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Ada 70 macam dosa besar. Bunda beli bukunya, Bunda pelajari itu. 70 macam dosa besar itu. Supaya apa? Supaya apa? Karena memang manusia tak luput dari dosa kecil. Tapi jangan katakan manusia tak luput dari dosa besar. Itu salah tuh. Bunuh dia, biasalah. Manusia tak luput dari dosa. Enggak. Dosa kecil iya, dosa besar enggak. Makanya dosa kecil itu Bunda, masih ada janji masuk surga. Tapi kalau dosa besar terancam masuk neraka, walaupun ada kesempatannya untuk masuk surga. Maka setiap dosa besar yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, lihat tuh.
ancamannya, neraka, mengumpat, hutomah, nah, tidak sholat, sakor, nah, kan gitu. Itu menunjukkan apa? Terancam dia masuk ke dalam neraka. Maka dosa-dosa besar itu hanya akan terhapus dengan taubat, tidak dengan amal soleh. 1000 kali dia umroh, 1000 kali dia bersedekah, nggak terhapus dosa besar itu. Nah, hanya ada satu amal soleh, tapi ini pun diperselisihkan oleh para ulama yang dapat menghapus seluruh dosa, yakni haji mabrur. Nggak ada yang lain. Puasa Ramadan tidak menghapuskan dosa besar, yang terhapus dosa-dosa kecil. Tapi haji mabrur ini diperselisihkan para ulama, karena banyak dalil-dalil yang mengatakan haji mabrur itu dosa-dosa besar pun terhapuskan. Besar keutamaan haji mabrur itu. Cuman kita nggak tahu haji kita mabrur atau tidak. Kapan taunya? Hanya di akhirat. 3 kali kamu haji, 3-tiganya nggak mabrur. Cuman tanda-tandanya kan ada. Tapi tanda-tanda itu bukan sebagai kepastian bahwasanya haji mabrur. Jelas ya Bunda? Nah, yang ketiga, setiap satu kesulitan akan ada berbagai kemudahan setelahnya. Beritahukan kabar gembira ini kepada siapa saja yang ditimpa masalah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, sudah sepantasnya seorang hamba yang berakal menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah. Sebab ibadah adalah pekerjaan seumur hidup dan tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan. Yang ke-5, jangan berleha-leha dalam hidup. Jika selesai pada satu ibadah, maka beralihlah pada ibadah yang lain. Dengan kata lain, amal soleh harus dilakukan secara berkesinambungan. Terakhir, jadikan seluruh tujuan hidup hanya untuk Allah. Jadikan seluruh tujuan hidup hanya untuk Allah.
sandarkan seluruh hidup kepadanya, dan janganlah kamu meminta balasan, dan janganlah kamu meminta balasan amalmu, melainkan hanya kepada Allah. Baik, alhamdulillah. Besar dampak dari syirik ini, Bunda ya. Kita tahu seseorang kalau meminta balasan amalnya kepada makhluk bukan kepada Allah, itu kan syirik. Syirik kecil. Maka kalau Bunda baca kitab yang saya sebutkan tadi, Al-Kabair itu, dosa pertama yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi itu syirik. Dari 70 macam dosa itu yang pertama syirik. Dan beliau sebutkan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Meniatkan ibadah karena makhluk itu dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Kenapa? Karena syirik. Kenapa dikatakan dosa terbesar? Kenapa, Bunda? Kenapa syirik itu, riya itu bagian dosa terbesar? Kalau syirik akbar kan menyembah selain Allah. Kalau syirik asghar, riya, sum'ah, itu kan syirik asghar. Pertanyaannya, kenapa itu disebut dengan dosa terbesar? Ya bagaimana tidak? Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, Allah yang memelihara hidupnya, termasuklah di dalamnya Allah yang memberi rizki. Tapi dia sembah selain Allah. Dia niatkan ibadah itu kepada selain Allah. Maka pantaslah dosa terbesar. Seakan-akan kalau kita ngasih makan kepada anak kita, kemudian dia menganggap kita bukan orang tua, tapi orang lain orang tuanya. Gimana tuh? Kita ngasih makan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia tumbuh dewasa. Kamu bukan orang tuaku, tapi orang tuaku ini. Padahal orang tersebut tidak pernah memberinya makan, tidak pernah mendidiknya dan lain sebagainya. Itulah kenapa syirik itu dosa terbesar. Dia menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah. Hari ini penyakit yang menjangkiti kaum muslimin itu, ya, tidak menyembah selain Allah. Tapi niat ibadahnya ini, ya, ingin mendapatkan penghormatan, ingin mendapatkan pujian, ingin dinilai oleh makhluk, ingin dipuji oleh makhluk. Dia tidak ingin berharap balasan dari Allah. Orang-orang yang seperti ini putus di tengah jalan kebaikannya. Pasti putus di tengah jalan kalau dia tidak memperbaharui niatnya. Itu yang dimaksud dengan wa ila rabbika farghab. Andai kata Nabi SAW berharap balas budi dari orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak pernah bersikap baik kepada Rasul. Maka tentu Nabi sudah berhenti di dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Dakwahnya, rasa kepeduliannya, dia tinggalkan kenyamanannya, ketenteramannya, dia tinggalkan kampung halamannya, hanya agar bagaimana kebaikan itu berlanjut pada orang lain, tapi tidak dibalas dengan baik. Kalaulah Nabi berhenti, itu menunjukkan Nabi tidak berharap balasan dari Allah. Tapi karena Allah peringatkan wa ila rabbika farghab. Jadi sebenarnya kesulitan yang apapun yang sedang kamu hadapi Muhammad, sepanjang engkau berharap balasan dari Allah, kau nggak akan pernah berhenti dalam melakukan kebaikan. Seakan-akan seperti itu. Cuman, kalau kau berharap balasan dari makhluk, kandas di tengah jalan. Kan ini persoalannya, Bunda. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, apa ya membuat aku berhenti melakukan kebaikan pada si dia? Maka jawabnya apa? Karena selama ini
feedbacknya nggak ada kan? Iya kan? Itu dia. Berarti selama ini kita berharap balasan dari makhluk, bukan balasan dari Allah. Yuk bunda-bunda, hari Sabtu jam 9 pagi kita menjenguk Samara. Nggak ada nama Samara di sini kan? Menjenguk Samara karena beliau saat ini sedang terbujur kaku atau sakit. Datang satu orang, malaslah menjenguk dia. Kenapa? Kemarin aku sakit nggak ada jenguknya. Kemarin aku sakit nggak ada di jenguk. Kenapa tuh bisa seperti itu? Sabtu Minggu musim pesta, ada undangan gitu kan, ada 50.000, ada 100, ada 50, ada 100. Ingat-ingat dulu, kemarin dia ngasih berapa ya? Kemarin dia ngasih berapa gitu? Kalau nggak salah dia ngasih 50.000. Akhirnya apa? Dia pun ngasih 50.000, nggak mau ngasih 100. Harusnya kan kalau ngasih 100 banyak kebaikan yang dia dapatkan. Cuman karena dia berharap balasan makhluk, itu dia. Dia terhindar dari kebaikan yang banyak. Kita melihat hari ini banyak orang orang Indonesia ini kedermawanannya sangat tinggi sekali, tapi sasaran kedermawanannya itu selalu salah. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan berharap balasan Allah. Kalau bandarin teman dia totalitas, tapi kalau disuruh yuk ibu-ibu sumbangan anak yatim, enggak lah. Kenapa? Kalau dia membandari temannya, ada feedbacknya. Tapi kalau dia memberikan sumbangan kepada anak yatim, nggak ada balasannya. Itu yang menjadi sebab, Bunda. Kenapa ada perbedaan ketika dia mengeluarkan uang kepada teman-temannya dengan dia mengeluarkan uang kepada anak yatim. Buatlah melakukan kebaikan itu seperti kita ngasih makan kucingnya. Nggak ada kita istilah, kau udah dikasih makan, udah ini dan lain sebagainya, pergi pula kau ke tempat lain. Nggak ada seperti itu kan, Bunda? Kita mau ngasih makan kucing ini karena sayang kita kepada kucing itu. Nggak ada kita berharap balasan dari kucing itu. Supaya nanti kita mati bisa dikafaninya gitu kan. Nggak ada tuh. Buatlah kebaikan seperti ngasih makan. Memang karena sayang, nggak ada karena yang lain. Baik, alhamdulillah. Ada yang tanyakan sampai sini? Benar, duduk dulu Bunda. Saya mau buat video dulu. Karena berhubung ramai kan. Nggak apa-apa. Memang nggak. Saya memang khusus nggak masuk Bunda. Ustaz, saya video boleh nanya Ustaz? Silakan. Masuk syirik tadi Ustaz. Iya. Kalau misalnya kan kita nyuruh anak nih, ayo antri di sana gitu, terus dia nggak dapat barang yang kita inginkan, terus kita dalam pikiran kita nih, kalau saya yang antri pasti dapat, itu masa syirik nggak Ustaz? Coba ulangi Bunda, saya beda tadi. Nyuruh anak nih misalnya gitu. Iya. Ada barang yang mau kita dapatkan, tapi anak yang kita suruh ngantri harus ngantri dengan barangnya. Ternyata begitu dia ngantri, barang itu nggak dia dapatkan karena sudah habis gitu, karena dia mungkin lambat atau gimana gitu kan. Nah, terus kita dalam pikiran kita ada terbersih kalau aku yang ngantri, mungkin aku bisa dapatkan barang itu kan. Itu masuk sirik ya? Enggak. Jadi ya, seandainya gitu, jadi kayak kalau kita ingin pasti berhasil nih, padahal kan memang sudah ada Allah sudah mentakdirkan dia tidak mendapatkan barang itu. Gitu. Ya, syirik itu sasarannya pada ibadah, bukan pada muamalah. Jadi jangan sampai nanti, maka Bunda kalau ngajar bedakan jasa
ngajar itu bedakan jasa dengan dakwah. Seseorang kalau mengajar itu muamalah, maka dia boleh berharap ujroh dari apa yang dia ajarkan. Boleh, boleh. Itu jasa. Tapi kalau muamal ibadah itu nggak boleh. Jangan sampai dia mau menyampaikan sholat kamu salah, sholat kamu benar kalau dia diberi uang. Itu kan dakwah. Dakwah itu tidak boleh berharap balasan. Dia hanya berharap balasan dari Allah. Jadi kalau kita ngajar Quran, ngajar apapun itu, jangan katakan, nanti nggak ada kebaikannya. Itu jasa. Boleh dalam Islam. Tapi kalau dia niatkan kembali kepada Allah, dibayar atau tidak bayar, dia tetap mengajar, maka bukan lagi jasa saja, bukan lagi keuntungan dunia saja yang dia dapatkan, tapi juga dengan keuntungan akhirat. Pahami perbedaannya, Bunda. Jadi sasaran syirik itu adalah pada ibadah. Sholatnya, puasanya, ngajinya, ya begitu totalitas di halayak ramai tapi tidak sendiri, itu menunjukkan adanya kesenjangan, adanya ada permasalahan pada niatnya. Kenapa ada perubahan ibadahnya di saat halayak ramai dan ketika dia sendiri? Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Tadi ada yang bertanya tadi. Udah. Jadi Ustaz, tadi si yang jenis kita itu kan nggak tahu tuh Ustaz, amal ibadahnya itu tahu sendiri. Iya. Itu mengenai hatinya itu nggak tahu Ustaz, ada tanda-tandanya. Walaupun nggak pasti, apa bukan? Ibadah. Iya, coba beribadah kita kan belum tentu diterima. Iya. Di antara tanda-tandanya adalah kebaikan itu, faedah kebaikan itu akan lahir kebaikan yang lainnya. Tidak ada yang namanya kebaikan itu yang lahir adalah perbuatan buruk. Jadi dengan sholatnya maka bertambah kebaikannya. Gampangnya begini, kalau sosialnya buruk berarti sholatnya buruk, menandakan sholatnya itu tidak diterima. Tanda-tanda sholatnya tidak diterima. Manalah mungkin hikmah dari sholat itu keburukan, kan? Yang ada hikmah dari kebaikan itu kebaikan selanjutnya. Saya tanya, yang lahir dari dosa itu apa? Dosa yang lain. Kalau seseorang dosanya tidak dihapuskan, maka lahir nanti dosa-dosa yang lain. Tanda-tanda amal ibadah seseorang itu diterima, ada kebaikan-kebaikan setelah dia melakukan kebaikan di awal tadi. Itu tanda-tanda. Yang lahir dari puasa Ramadan itu apa? Takwa. Makanya kan disebut di situ tatakun, fi'il mudhari, meningkat aktivitas ketakwaannya keluar dari bulan Ramadan. Berarti kalau keluar dari bulan Ramadan, dosa yang ada itu sebagai tanda-tanda amaliyah Ramadannya tidak diterima. Karena janji Allah kan, la'allakum tattaqun. Jadi setelah melakukan dosa terus dia melakukan kebaikan berarti tanda-tanda dosanya dihapus. Apa Bunda? Kan dia melakukan dosa, Iya. terus dia melakukan kebaikan lagi, tanda-tandanya. Iya, semangat dia melakukan kebaikan-kebaikan. Itu tanda-tanda dosanya dihapus. Tapi apakah boleh kita pastikan? Nggak boleh. Karena hakikatnya kita tahu nanti di akhirat. Itu hanya sebagai tanda-tanda saja. Sama halnya tanda-tanda hari kiamat. Tapi jangan kita katakan hari kiamat itu 2030. Nggak boleh. Sampai pada tahap kita memastikan kiamat itu 2050. Nggak boleh. Tapi kalau kita katakan ini sudah akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Boleh? Boleh. Sepanjang kita tidak pastikan hari kiamat itu kapan. Itu maksudnya Bunda. Maka kalau ada orang mengatakan dosamu sudah dihapuskan, amalmu sudah diterima, itu syirik loh. Karena dia sudah mendahului kekuasaan Allah. Nah, boleh. Kita mengatakan tanda-tanda amalnya diterima.
Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.